Halo sobat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu pastinya buat kita semua, teman-teman dimanapun berada. Sehat selalu dan baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di Bonsai Imaji, channelnya belajar bonsai, channel yang pastinya selalu pengen tahu dan kenal bonsai lebih jauh. Ya teman-teman, ileng-ileng atau mangsian barangkali bukan salah satu bonsai yang banyak dicari ya, tapi bukan berarti ileng-ileng nggak bisa tampil istimewa ya. Kita sudah bisa lihat sendiri ya, di sini ileng-ileng punya karakter unik ya, dimana dia termasuk perdu yang apabila kita melakukan pengelosan mempunyai dahan yang menjalar ya. Dia punya dahan yang menjalar terus panjang. Oleh karena itu ketika kita memelihara bahan bonsai yang satu ini, kita butuh tempat yang cukup luas ya, atau paling enggak kita punya sesuatu untuk menahan penjalarannya itu ya. Karena kalau dibiarkan dia akan seperti yang kita lihat ini, dia akan pergi kemana-mana ya teman-teman ya. Tuh ya, ini selama proses pengelosan memang seperti ini ya teman-teman. Nah, satu hal lagi, karakter yang dimiliki ileng-ileng seperti pohon mati ya teman-teman. Nah, dia ini juga punya karakter pertumbuhan daun yang kadang-kadang mengejutkan. Nah, jadi kadang-kadang kita mengira ileng-ileng yang kita punya ini mengalami gangguan media ya, karena seringkali ileng-ileng ini daunnya itu mengkerut ya, seperti kekurangan nutrisi ya. Tetapi kalau kita sudah cukup lama ya menanam ileng-ileng, kita akan tahu. Jadi ada saat dimana dia memang merontokkan daunnya, kemudian nggak 100% ya, nggak 100% merontokkan daun, tetapi terlihat seperti pohon yang kurang subur seperti itu. Tapi di satu saat dia akan tumbuh dengan baik ya, seperti sekarang ini ya. Ini masa-masa pertumbuhannya ya teman-teman, seperti yang kita lihat, di mana banyak sekali tunas-tunas yang baru ya. Nah, salah satu yang ingin saya bagikan tentang ileng-ileng ya di kesempatan sekarang ini adalah bagaimana kita menempatkan tunas ileng-ileng di posisi yang tepat dengan cara yang dimiliki oleh karakter ileng-ileng ya. Jadi kadang-kadang kita kalau prosesnya sudah mencapai proses dahan, kadang-kadang kita fresh gitu kan, fresh langsung fresh ya. Kalau di ileng-ileng itu jangan pernah melakukan hal seperti itu ya teman-teman, karena ileng-ileng itu kalau kita press langsung ya, semisal dia kita press di sini ya, atau kita press di sini karena kita memang butuh tunas di sini. Jadi kalau di ileng-ileng dia nggak mau ya teman-teman, nggak mau, dia nggak bakalan tumbuh di tempat yang kita inginkan. Nah, kalau kita melakukan cutting press di sini berharap dia akan tumbuh di sini, dia akan tumbuh di bawahnya teman-teman. Artinya dia yang di sini ini akan tidak dialiri nutrisi dan mengering seperti itu. Jadi ileng-ileng itu butuh penuaan ya, butuh penuaan dahan lebih dulu. Setelah tua dia baru akan keluar mata tunasnya ya. Nah, kalaupun dia sudah tumbuh mata tunas seperti ini, itu kalau kita cut di sini, dia belum tentu juga mau tumbuh di sini teman-teman. Ya, dia akan tumbuh di bawahnya. Itu seperti itu. Jadi jalan terbaik ya untuk memancing pertumbuhan tunas ileng-ileng itu adalah dengan mengcutting lebih jauh ya. Kita cut lebih jauh dulu ya, semisal ini ya, ini batang ini masih los ya, masih panjang. Jadi kalau kita butuh dia tumbuh di bagian bawah sini ya teman-teman, nah kita jangan cutting di sini, tapi akan lebih baik kita cutting kurang lebih ya 2 atau 3 jengkal di atasnya. Kita cutting di sini misalnya,
kita cut di sini ini, nah, nanti dia akan tumbuh ke bawah. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah ini kita cut di sini, dia tumbuh di sini, dan di bawahnya nggak ada yang tumbuh nih teman. Ya, di bawahnya nggak ada yang tumbuh. Nah jadi caranya itu kalau di sini sudah tumbuh, kita akan cutting di tempat yang tumbuh. Nah contohnya seperti ini. Ini ada mata tunas yang tumbuh 1, 2, dan 3. Di tempat ketiga inilah yang kita cut. Nah, nanti dia akan tumbuh membesar. Nah, kemudian kalau nutrisinya berlebihan, dia akan tumbuh di mata tunas yang bawahnya ini. Nah, kalau di sini sudah tumbuh, nanti kita bisa cut lagi di sini, terus ke bawah, terus ke bawah, terus sampai di tempat yang kita mau. Seperti itu ya teman-temannya. Itu diilang-ilang ya. Nah, di sini dia sudah masa pertumbuhan ya teman-teman, dan saya juga akan melakukan cutting sekarang ini ya, karena di setiap batang yang saya elos ini, saya memang ingin tumbuh di tempat yang lebih ke bawah seperti itu ya. Jadi sekali lagi, nah untuk ilang-ilang ini, kalau kita akan melakukan cutting press di tempat yang kita mau ya, karena memang ketika kita sudah mencapai proses pembuatan tangan ya atau dahan, kemudian kita akan membuat dahan itu menjadi pecah beberapa ya, pecah dua lah seperti itu ya. Jadi tentu saja kita mengharapkan ada tunas yang tumbuh di tempat yang tepat, dan seperti itulah cara kita cutting press ilang-ilang untuk mendapatkan cabang ya, atau anak cabang yang tumbuh di tempat yang tepat ya. Jadi karena memang pertumbuhannya agak telat ya, agak lambat ya. Dia ini seperti bahan-bahan, kalau di ficus itu dia seperti elegan, seperti kompakta ya, agak lambat seperti itu. Kalau yang lainnya mungkin di Milton gitu ya, dia lambat bahkan lambat banget gitu ya. Dan termasuk di ilang-ilang juga termasuk seperti itu. Nah jadi itu saja yang bisa kita bagikan untuk kali ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang kita bagikan walau sedikit bisa bermanfaat, bisa sedikit memberikan pengetahuan juga buat teman-teman tentang bagaimana cutting press di bonsai ilang-ilang. Terima kasih. Salam satu hobi ya, bersama Bonsai Imaji kita berkarya dan berimajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.